wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yuzi Stational. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas terkait dengan bagaimana membuat latar belakang penelitian dengan gampang dan mudah. Nah, perlu kita ketahui bahwa latar belakang ini merupakan uraian masalah yang akan kita angkat, yang nantinya akan kita teliti. Teman-teman sekalian, untuk membuat latar belakang ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu. Semacam kita ingin bekerja, otomatis kita harus menyiapkan beberapa perangkat. Demikian juga dengan membuat latar belakang masalah. Untuk membuat latar belakang masalah, yang pertama kita harus memiliki beberapa teori terkait dengan topik yang kita ingin sampaikan. Yang kedua itu terkait dengan fakta sosial, ya, fakta sosial atau masalah aktual yang ada di lapangan terkait dengan topik yang ingin kita kaji. Nah, kenapa kita perlu hal-hal yang demikian? Karena di dalam latar belakang masalah itu nantinya kita akan mengurai beberapa asumsi, beberapa kondisi ideal dan beberapa masalah aktual di dalam latar belakang. Karena di dalam latar belakang ini dia akan memuat ekspektasi, dia akan memuat reality, dan juga akan memuat fokus penelitian kita. Nah, sampai di sini sudah bisa kita mulai. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita melangkah untuk membuat latar belakang, kita perlu paham dulu masalah. Nah, masalah itu apa sih sebenarnya? Masalah itu adalah kesenjangan antara ekspektasi dan reality. Nah, di dalam latar belakang masalah ini, kita akan menguraikan kesenjangan-kesenjangan tersebut. Nah, ada dua cara untuk menguraikan latar belakang masalah atau untuk mengelaborasi permasalahan penelitian. Yang pertama itu dari hal-hal yang umum ke bentuk yang khusus. Yang kedua itu ada dari hal-hal yang khusus ke bentuk yang umum. Nah, itu sebenarnya bergantung kepada selera. Umumnya para penulis itu menggunakan piramida terbalik dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin menggunakan dari hal-hal yang umum ke bentuk yang khusus, maka kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan atau mengelaborasikan kondisi ideal terkait dengan topik yang ingin kita angkat. Yang kedua itu kita menguraikan reality atau kondisi aktual dari topik yang kita angkat. Baru nanti setelah itu kita bisa membuat fokus penelitian. Nah, bagaimana sih kondisi ideal? Apa sih sebenarnya kondisi ideal? Kondisi ideal itu merupakan kata lain daripada ekspektasi. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Kondisi ideal itu adalah merupakan kata lain dari ekspektasi. Dimana kalau kita ingin membahas satu hal, katakanlah terkait dengan pembelajaran speaking atau kemampuan speaking, maka pada kondisi ideal atau pada kondisi ekspektasi atau pada awal-awal paragraf atau pada paragraf-paragraf awalnya, kita akan mengelaborasikan, menjelaskan kondisi ideal dari speaking tersebut. Artinya bahwa kita harus mampu menjabarkan kondisi ideal speaking adalah bla 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 bla, dan menurut si A, speaking ini merupakan suatu hal yang penting bla 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 bla. Nah, kita juga bisa menambahkan teori atau asumsi terkait dengan kondisi speaking itu. Selain menjelaskan kondisi atau ekspektasi atau kondisi ideal dari speaking, maka kita juga bisa menjelaskan kondisi ideal
eh, manfaat dari kemampuan speaking. Nah, menurut si B, bahwa kemampuan speaking atau kemampuan berbicara bahasa Inggris itu sangat bermanfaat bagi siswa dalam menunjang prestasi akademiknya. Nah, ini merupakan penjelasan atau kondisi ideal yang kita uraikan. Dengan kata lain, bahwa kondisi ideal atau ekspektasi yang kita uraikan itu merupakan suatu hal yang sesuai dengan teori, sesuai dengan asumsi dan keinginan daripada teori, bagaimana sih sebenarnya, bagaimana sih selayaknya kemampuan speaking siswa itu. Nah, idealnya kemampuan speaking siswa itulah yang merupakan ekspektasi atau kondisi ideal dari kemampuan speaking siswa itu. Dan kondisi ideal speaking yang selayaknya, yang seharusnya dimiliki oleh siswa itu dielaborasikan pada paragraf awal, sehingga ini nantinya akan menjadi pengantar bagi pembaca untuk bisa memahami bahwa beginilah ekspektasi dari speaking sebenarnya. Baru nanti kita beralih kepada hal yang kedua, yakni reality. Dan reality ini sebenarnya kan fakta sosial. Reality ini sebenarnya fenomena yang terjadi, fenomena yang dapat diamati, fenomena yang dapat dilihat di lapangan. Nah, dengan demikian berarti kita juga pada posisi paragraf selanjutnya, setelah kita menjelaskan ekspektasi, kemudian kita pada posisi reality, kita menjelaskan fenomena atau fakta sosial terkait dengan speaking. Nah, bagaimana hasil pengamatan sementara kita di lapangan terkait dengan kemampuan siswa dengan speaking tersebut? Nah, kita jelaskan apakah sesuai dengan ekspektasi yang ada, atau bahkan memang meskipun sebenarnya kurikulum menyatakan bahwa kemampuan speaking siswa itu untuk siswa SMA itu harus mampu berkomunikasi secara aktif, tetapi fakta di lapangan, yang kita amati itu bahwa itulah yang kita uraikan, fakta, fenomena yang kita dapati, fenomena yang kita amati, yang bisa kita amati, atau fakta sosialnya yang kita uraikan pada posisi reality. Bagaimana sih sebenarnya kemampuan mereka terkait dengan speaking? Nah, mungkin nanti bisa kita kaitkan dengan media. Mungkin kita bisa nanti kaitkan dengan penggunaan media dalam pembelajaran. Bagaimana? Mungkin kita pernah mengamati media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran speaking. Apakah selama ini media yang digunakan oleh guru itu sudah sesuai, dan apakah selama ini media yang digunakan oleh guru itu bisa memfasilitasi siswa dengan mudah untuk bisa berkomunikasi atau bisa speaking bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang kemudian kita jelaskan pada posisi reality. Nah, dari dua hal yang sudah kita coba diskusikan atau kita bahas, yaitu ekspektasi dan reality, maka di situ nampak sudah kesenjangan yang terjadi di dalam latar belakang penelitian kita. Karena di mana yang ekspektasi merupakan suatu hal yang ideal, yang dengan kata lain yang bagus-bagusnya, sementara yang reality itu adalah fakta yang sebenarnya yang kita dapati di lapangan, yang kita jelaskan, yang kita elaborasikan, sehingga jelas nanti bahwa ada kesenjangan
ada masalah di situ, karena kesenjangan itu adalah masalah sebenarnya. Nah, masalah seperti dikemukakan di awal merupakan kesenjangan antara ekspektasi dan reality. Jadi kemudian baru kita bisa melangkah ke tahap yang selanjutnya, yakni fokus penelitian. Sebenarnya fokus penelitian, kalau seandainya kita sudah mampu memetakan, istilahnya sudah mampu menguraikan antara ekspektasi dan reality, maka kita tinggal menentukan saja sih sebenarnya. Berdasarkan masalah-masalah yang sudah dielaborasikan atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah contoh. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dielaborasikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah penggunaan sosial media dalam meningkatkan kemampuan speaking siswa. Karena pada latar belakang masalah sebenarnya kita harus menuliskan fokus penelitian. Itu secara garis umum ya, secara misalnya general, secara umum saya menjelaskan bagaimana kita merumuskan permasalahan penelitian. Nah, kemudian pada tahapan praktisnya, pada tahapan implementasinya dalam membuat latar belakang masalah, katakanlah kita sudah menentukan satu atau sudah mendapatkan satu judul untuk skripsi kita, katakanlah penggunaan sosial media dalam pembelajaran speaking. Nah, maka tahap atau langkah awal yang harus kita lakukan adalah bukan langsung menentukan ekspektasi atau realitinya dan fokus penelitiannya, bukan. Langkah pertamanya adalah identifikasi keywordsnya, kata kuncinya dulu. Nah, kata kunci ini penting sebenarnya, sehingga kita nanti dalam mengelaborasikan atau menjelaskan ekspektasi dan realitinya, kita tahu ekspektasi apa yang harus dijelaskan, reality apa yang harus disampaikan, dan segala macamnya. Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Nah, katakanlah untuk judulnya penggunaan sosial media dalam pembelajaran speaking, maka kita bisa menentukan keywordsnya. Yang pertama adalah speaking, yang kedua pembelajaran speaking, dan yang ketiga itu sosial media. Nah, ini keywords, kata kunci yang kita bisa ambil dari judul yang sudah ada. Nah, sebenarnya di dalam latar belakang ini tidak diperlukan keywords, tetapi ini hanya sekedar panduan bagi kita sendiri, panduan bagi kita sebagai penulis latar belakang, sehingga nanti kita tahu apa yang harus kita tulis sebenarnya, ekspektasi apa yang harus kita tulis, reality apa yang harus kita tulis. Ini hanya sekedar pedoman saja, pegangan saja. Tetapi ketika sudah selesai kita menuliskan latar belakang, keywords ini dihapus saja. Nah, jadi begitu ya. Nah, latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah itu seperti tadi kan, kita ada tiga hal yang ada di situ. Ada ekspektasi, ada reality, dan fokus penelitian. Nah, berdasarkan keywords yang sudah ada, maka yang pertama yang harus kita sampaikan kalau kita menggunakan piramida terbalik dari yang umum kepada yang khusus, maka terkait dengan ekspektasi, yang pertama adalah ekspektasi terkait dengan speaking. Yang kedua itu ekspektasi dengan pembelajaran speaking. Yang ketiga adalah ekspektasi dengan media pembelajaran speaking. Nah, terkait dengan ekspektasi speaking, itu kan ideal, kondisi idealnya speaking yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, semua kita elaborasikan di situ, mulai dari kondisi ideal speaking, manfaat speaking,
bagi kompetensi individu, manfaat speaking bagi kesuksesan akademis dan segala macamnya. Dan yang kedua itu terkait dengan kondisi ideal pembelajaran speaking. Nah, kondisi ideal pembelajaran speaking itu bagaimana? Berdasarkan teori, berdasarkan jurnal, berdasarkan referensi dari buku-buku. Nah, kita jelaskan semua. Kita jelaskan semua itu semua. Nah, yang ketiga terkait dengan media sosial dalam pembelajaran speaking. Nah, pada posisi ekspektasi inilah kita menjelaskan kondisi ideal media sosial dalam pembelajaran speaking. Berdasarkan asumsi bahwa media sosial ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Menurut si A, bla 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 bla. Nah, kondisi ideal itu yang kita uraikan semua pada posisi ekspektasi dengan mengutip, dengan berdasarkan beberapa asumsi dan kemudian didukung oleh beberapa referensi, sehingga itu menjadi kuat ya. Apa yang kita sampaikan itu menjadi kuat karena kita merujuk kepada beberapa referensi. Nah, setelah selesai kita menguraikan ekspektasi, maka tahapan selanjutnya adalah menjabarkan reality atau fenomena dari permasalahan yang ingin kita angkat. Demikian juga seperti apa yang kita sampaikan pada ekspektasi. Artinya pada posisi reality kita juga menyampaikan fakta sosial terkait dengan speaking. Fakta sosial yang seperti yang dijelaskan tadi, bahwa fenomenanya seperti apa sih speaking yang ada di lapangan, yang dialami oleh siswa, yang dimiliki, atau bagaimana sih sebenarnya kemampuan speaking siswa tingkat SMA. Nah, kita sampaikan, kita uraikan, kita jabarkan. Nah, baru kemudian kita menyampaikan juga fenomena terkait dengan pembelajaran speaking. Bagaimana proses pembelajaran speaking sebenarnya di sekolah? Apakah itu mampu atau apakah itu tepat untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa? Atau bagaimana sih sebenarnya pembelajaran speaking di sekolah? Nah, reality atau fenomena yang ada itulah kita jabarkan. Kita jabarkan semua dengan tuntas, dengan jelas. Dan keywords yang ketiga itu adalah terkait dengan sosial media. Apakah selama ini sosial media yang digunakan oleh kebanyakan siswa tingkat SMA itu untuk meningkatkan kemampuan speaking mereka, atau untuk mendukung pembelajaran mereka, atau bahkan sebaliknya? Bagaimana sih faktanya? Bagaimana sih fenomena media sosial itu terkait dengan kemampuan speaking? Apakah ada kaitannya? Apakah media sosial itu digunakan oleh siswa untuk mendukung kompetensi speaking mereka atau tidak? Faktanya seperti apa? Kita jelaskan, kita elaborasikan juga semua. Maka antara ekspektasi dan reality itu kan akan muncul kesenjangan, akan muncul gap. Dan gap itulah yang dinamakan permasalahan dalam penelitian. Permasalahan yang kita uraikan, yang kita elaborasikan di dalam latar belakang. Nah, ketika orang atau pembaca membaca latar belakang kita, maka akan secara tidak langsung mereka akan memahami bahwa ada permasalahan yang ingin kita gali, ada permasalahan yang ingin kita cari tahu penyebabnya. Nah, maka pada bagian akhir baru kita jelaskan fokus penelitian kita berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Maka fokus penelitian ini adalah
penggunaan sosial media dalam pembelajaran speaking. Nah, jadi dari beberapa langkah yang kita bisa pahami terkait dengan bagaimana menguraikan latar belakang masalah ini semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman para pejuang skripsi untuk segera menuntaskan skripsinya, untuk segera menuntaskan penelitiannya, sehingga akan segera juga mendapat gelar, akan segera juga lulus. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.